Kepala, kaki, dan juga tangannya hilang. Lalu di sebelah mayat itu tergeletak pakaian yang digunakan Pauline saat balita itu menghilang. Lengkap dilipat rapi tepat di sebelah tubuh mayat kecil tersebut. Halo Marsumersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat aja dimanapun kalian berada. Meskipun saat ini aku lagi sedikit kurang semangat karena gak enak badan. Oke, nah di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita nyata yang sangat aneh dan masih menjadi misteri tentang hilangnya seorang balita berusia 2 tahun yang bernama Pauline Pichard. Nah, gimana kronologi ceritanya? Kita akan langsung saja masuk ke kronologinya. April 1922, penduduk desa Gos-Aladu di Britania, Prancis dihebohkan dengan kasus Pauline Pichard, seorang balita yang berusia 2 tahun yang secara tiba-tiba menghilang dari pekarangan rumahnya. Saat itu untuk mencari keberadaan Pauline, seluruh penduduk desa ikut membantu mencari di mana sebenarnya balita ini berada. Lebih dari 150 orang menyisir pertanian keluarga Pichard dan area hutan di sekitarnya untuk mencari tanda-tanda balita tersebut berada. Siapa tahu jangan-jangan Pauline diterkam binatang buas dan ada sisa-sisa baju yang dapat dijadikan petunjuk. Tetapi sayangnya sampai pencarian beberapa hari mereka tidak dapat menemukan sedikit pun tanda dari balita tersebut. Kemudian akhirnya karena selama beberapa hari pencarian tidak menemukan apapun, keluarga Pichard mengambil kesimpulan bahwa Pauline sudah meninggal dunia dan penyebabnya kemungkinan besar adalah diterkam binatang buas. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada Mei 1992, kepolisian setempat mendatangi pertanian keluarga Pichard dengan membawa foto seorang gadis kecil yang ditemukan berkeliaran sendirian di Cherbourg, yaitu sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil atau 334 km dari Britania. Kalau dilihat dari Google Maps dengan kondisi jalanan saat ini dari Britania ke Cherbourg dapat ditempuh sekitar 3 jam dengan menggunakan mobil. Ketika keluarga Pichard melihat foto balita tersebut, mereka langsung mengenalinya sebagai Pauline Pichard, anak kesayangan mereka. Saat itu sebenarnya banyak pertanyaan dari keluarga Pichard tentang bagaimana balita tersebut bisa berada 200 mil jauhnya dari rumah mereka. Apakah ada yang menculiknya? Lalu kenapa sekarang dia ditinggalkan sendirian di jalanan? Dan siapa kira-kira orang yang menculik anaknya tersebut? Tetapi semua pertanyaan itu mereka simpan rapat-rapat dan mereka langsung bergegas menuju ke Cherbourg untuk mengambil putri mereka yang hilang tersebut. Ketika mereka tiba di Cherbourg, mereka melihat kondisi anak tersebut sangat kurus, pendiam, dan juga tidak dapat berbicara dengan bahasa Breton. Bahasa Breton adalah bahasa asli Britania yang biasa digunakan oleh keluarga Pichard di rumah mereka. Si anak yang diyakini sebagai Pauline tersebut juga seolah-olah tidak mengenali keluarga mereka dan memberikan pandangan serta gerak-gerik yang menganggap kedua orang tuanya adalah orang asing. Saat itu orang tua Pauline beranggapan tindakan anaknya karena mungkin saja si anak ini masih trauma dan juga dalam kondisi kekurangan gizi. Jadi mereka bergegas untuk ya udahlah kita rawat anak ini biar menjadi pulih dan jadi kembali seperti Pauline yang mereka kenal sebelumnya. Setelah mereka kembali pulang, kondisi anak tersebut tidak berangsur baik dan bahkan dia tetap tidak dapat berbicara bahasa setempat dan tidak mengenali saudara-saudaranya. Benar-benar seperti bukan Pauline yang dikenal oleh keluarga Pichard. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lagi kembali bermunculan tentang apa yang terjadi dengan balita tersebut sehingga dia bisa ditemukan 200 mil jauhnya dan dalam kondisi linglung serta seperti hilang ingatan dan bahkan cenderung benar-benar berbeda dari Pauline yang mereka kenal. Tetapi lagi-lagi karena mereka merasa mereka sudah menemukan anak yang hilang, mereka mengesampingkan semua pertanyaan-pertanyaan itu dan merawat si anak tersebut yang mereka anggap sebagai Pauline dengan penuh kasih sayang agar anak itu segera pulih. Mungkin kelihatannya cerita ini sudah berakhir dan endingnya sudah happy ending karena Pauline yang hilang sudah ditemukan dan juga sekeluarga sudah bahagia dan merawat Pauline dengan baik. Tetapi sebenarnya masalah sesungguhnya dimulai dari sini. 3 minggu setelah balita yang diyakini sebagai Pauline dirawat oleh keluarga Pichard, seorang pengendara sepeda menemukan tubuh anak kecil yang dimutilasi di dekat pekarangan keluarga Pichard. Mayat itu tergeletak, telanjang dan membusuk di suatu area di pekarangan keluarga Pichard yang sebelumnya sudah pernah diselidiki berkali-kali oleh penduduk desa dan kepolisian setempat saat awal hilangnya Pauline. Dan anehnya lagi, mayat tersebut hanya tubuhnya saja. Kepala, kaki, dan juga tangannya hilang. Lalu di sebelah mayat itu tergeletak pakaian yang digunakan Pauline saat balita itu menghilang. Lengkap dilipat rapi
tepat di sebelah tubuh mayat kecil tersebut. Kemudian di sampingnya ditemukan kepala seorang pria yang terpenggal dan sebagian sudah dimakan oleh rubah sehingga tidak dapat dikenali sama sekali. Setelah penemuan mayat tersebut, penduduk desa Aladu kembali lagi gempar dan mereka lalu bersiaga. Selama 3 hari penduduk dan pihak kepolisian bergantian menjaga TKP agar tidak dirusak sambil menunggu kedatangan jaksa penuntut ke daerah tersebut. Memang saat itu waktu yang dibutuhkan dari jaksa penuntut pusat ke desa tersebut memang membutuhkan waktu 3 hari, jadi mereka bergantian untuk menjaga. Kemudian saat keluarga Pichard mengetahui hal tersebut, mereka langsung syok dan mereka beranggapan mungkin saja mayat tersebut adalah Pauline, anak kesayangan mereka. Terlebih lagi di sebelah mayat tersebut terdapat baju yang digunakan oleh Pauline saat terakhir kali dia menghilang. Dikarenakan kejadian aneh ini, warga dan juga pihak kepolisian mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya mayat dari anak kecil tersebut dan juga siapa identitas dari kepala laki-laki yang ditemukan yang bahkan tidak dapat dikenali lagi, dan juga siapa balita yang tinggal dan dirawat oleh keluarga Pichard selama 3 minggu terakhir ini. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian serta keluarga Pichard meyakini bahwa mayat yang ditemukan di pekarangan keluarga Pichard adalah mayat Pauline, putri mereka yang menghilang pada April lalu. Saat itu pemeriksaan medis memang tidak dapat menentukan apakah mayat tersebut meninggal karena adanya unsur kekerasan, diterkam binatang ataupun unsur-unsur lainnya. Selain itu pemeriksaan DNA juga masih belum bisa dilakukan pada waktu itu. Makanya kenapa di akhir penyelidikan pihak kepolisian dan juga keluarga Pichard hanya menyepakati saja karena memang pada waktu itu tidak dapat melakukan tes DNA. Setelah hasil penyidikan keluar dan diketahui oleh warga sekitar, mereka lalu beranggapan mungkin saja sebenarnya ada seseorang yang membunuh dan memutilasi Pauline, karena tidak mungkin kalau ada binatang buas yang memakan manusia tetapi menyisakan tubuhnya saja. Itu benar-benar nggak logis menurut warga setempat. Tetapi karena kurangnya bukti dan juga petunjuk tentang siapa pelaku sebenarnya, akhirnya kepolisian tetap memutuskan kematian Pauline disebabkan oleh binatang buas. Setelah kejadian ini, kemudian keluarga Pichard meyakini bahwa balita yang ditemukan di Cherbourg bukanlah Pauline, meskipun rupa mereka sama persis. Mereka juga mengatakan ke tetangga-tetangga mereka kalau sebenarnya balita yang mereka temukan di Cherbourg memiliki rupa lebih muda dibandingkan Pauline, balita kesayangan mereka. Lalu setelah keluarga Pichard menguburkan jenazah tubuh balita yang meninggal di pekarangan mereka di pemakaman lokal, dan nama yang tertulis di nisannya adalah Pauline Pichard dengan tanggal kematian 6 April 1992, hari di mana balita tersebut menghilang. Lalu balita yang mereka temukan di Cherbourg kemudian diberi nama Mary Louise Pauline. Lalu mereka kirimkan kembali ke Cherbourg dan dirawat oleh Francisca Sister of Notre Dame du Foyer dan meninggal dunia tepatnya 2 tahun kemudian di tahun 1924 karena campak. Itulah tadi cerita tentang balita yang menghilang dan kemudian ditemukan seseorang yang sangat mirip dengan balita tersebut, atau bisa dibilang sebagai double gender, apa sih? Double ganger ya? Nggak tahu ah. Coba nanti aku tulis di sini ya apa namanya. Aku lupa coba. Dan sangat menghebohkan warga Britania saat itu dan sampai dimuat di beberapa koran-koran setempat. Dengan headline yang memenuhi koran-koran setempat yaitu 2 gadis 1 terbunuh dan menyerupai gadis yang hilang. Selama bertahun-tahun terdapat beberapa teori tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan Pauline. Apa saja teori-teorinya? Kita akan langsung masuk ke teori yang pertama. Pada awal penyelidikan, kecurigaan jatuh pada seorang pria penjual payung bernama Keramon. Dia sempat bekerja sebagai buruh tani untuk keluarga Pichard dan diundang untuk sarapan pada hari hilangnya Pauline. Keramon diceritakan sering memeluk Pauline dan mengatakan bahwa dia akan menemukan rumah yang bagus untuk Pauline di dekat kota lain. Pihak kepolisian setempat mencoba menyelidiki Keramon tetapi tidak ditemukan bukti tentang keterlibatannya. Kemudian seorang petani setengah baya bernama Yves Martin pernah mengunjungi keluarga Pichard saat keluarga tersebut menemukan balita yang mirip Pauline di Cherbourg, dan dia sempat menanyakan apakah keluarga Pichard benar-benar yakin kalau anak tersebut benar-benar Pauline. Keluarga Pichard menganggapnya sebagai angin lalu saja dan juga menjawab pertanyaan itu seadanya saja. Kemudian setelah keluarga Pichard menjawab pertanyaan si Martin, dia lalu meninggalkan rumah tersebut sambil mengatakan, "Tuhan, maafkan saya bersalah." Dan dia tertawa
tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya dia lalu dibawa ke rumah sakit jiwa karena tidak berhenti mengoceh dan melakukan tindakan-tindakan aneh. Setelah mayat yang ditemui di keluarga Pitcher dianggap sebagai Pauline, akhirnya beberapa orang meyakini bahwa Martin merupakan pembunuh Pauline dan dia sempat shock saat mengetahui ada balita lain yang ada di rumah keluarga Pitcher dan dianggap sebagai Pauline. Padahal mungkin saja waktu itu jelas-jelas dia sudah membunuh Pauline dan ada kemungkinan juga dia menjadi gila karena rasa bersalah setelah membunuh Pauline. Tetapi hal ini menjadi tidak masuk akal karena mayat Pauline ditemukan beberapa hari setelah Martin masuk ke rumah sakit jiwa. Martin juga tidak diselidiki karena penyakit mentalnya dan tidak adanya bukti. Teori yang kedua adalah gadis yang ditemukan di Cherbourg adalah Pauline yang sesungguhnya. Diyakini Pauline diculik oleh seorang Gispi yang memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah tempat. Hal ini juga dapat menjelaskan kenapa Pauline bisa berada sejauh 200 mil dari lokasi tempat tinggalnya. Diyakini waktu itu Pauline berhasil kabur dari penculik tersebut, tetapi karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh si penculik, akhirnya Pauline seperti anak yang hilang ingatan dan linglung. Tetapi hal ini tidak dapat menjelaskan kenapa balita dari Cherbourg tidak dapat berbahasa Breton dan kira-kira siapa identitas mayat anak kecil dengan pakaian Pauline yang terlipat rapi di sebelah mayat tersebut. Teori yang ketiga meyakini adanya campur tangan hal-hal mistis sehingga seolah-olah terdapat sebuah pintu dari dunia lain yang memunculkan sosok kembaran Pauline yang sangat mirip seperti cermin bayangan yang menggantikan posisi keberadaan Pauline sebelum akhirnya dia ditemukan meninggal dunia. Lalu setelah Pauline ditemukan dan diketahui meninggal dunia, akhirnya 2 tahun kemudian kembarannya ini juga seolah-olah dihilangkan oleh hal mistis tersebut dengan cara meninggal karena penyakit campak. Menurut kalian gimana tentang teori yang ketiga ini? Apakah mungkin sebenarnya ada dunia lain yang seolah-olah seperti cermin yang mempunyai kembaran diri kita sendiri di sana dan bisa ke dunia ini karena adanya distorsi dimensi? Apakah ada kemungkinan itu? Coba kalian komen di bawah, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Itulah tadi beberapa teori yang bersimpang siur tentang hilangnya balita cantik Pauline Pitcher yang sampai sekarang masih menjadi misteri dan dipertanyakan dikarenakan pada waktu itu penyelidikan tidak mumpuni dan belum ada tes DNA yang canggih seperti saat ini. Sehingga kejadian ini tentunya masih menjadi misteri dan menjadi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pauline, di mana letak kepala, kaki dan juga tangannya, serta kenapa dia baru ditemukan 2 bulan setelah dia menghilang, dan juga kepala siapa yang bersama dengan mayat Pauline pada waktu dia ditemukan, serta siapa balita yang sangat mirip dengan Pauline yang ditemukan oleh keluarga Pitcher di Cherbourg, dan kira-kira apakah ada sesuatu hal tak kasat mata yang memang ikut campur dalam kejadian ini, karena 2 tahun setelah penemuan mayat ini pun Mary, balita yang sangat mirip dengan Pauline, meninggal dunia karena campak. Sampai sekarang tentunya masih menjadi misteri dan masih menjadi pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Coba kalian diskusi di bawah, apakah mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang belum aku bahas dan bisa jadi itu merupakan alasan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di video kali ini. Coba nanti kita diskusikan bareng-bareng. Sampai juga kita di ujung video kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa komen di bawah untuk ide-ide atau mungkin cerita-cerita menarik dan juga kritik dan saran untuk channel aku. Bisa aja kalian komen di bawah. Dan jangan lupa tentunya kalian subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean seru dari video-video aku selanjutnya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.